Selamat pagi ya, udah sampai Pasir Gudang lagi. Sedikit sekali penumpangnya. Jadi kalau mau beli tiket sekarang belilah ya. Nggak ini kok nggak banyak penumpangnya tuh. Ini aja baru berapa? Baru 14 orang. Aduh sedihnya ya. Tuh konter tiket. Harganya 85 ringgit aja. Terus jamnya jam 12 Malaysia. Berangkatnya jam 2 tapi boarding checkingnya 12 Malaysia. Oke ya. Kita tanya-tanya penumpang nih. Ataupun kita tanya-tanya imigrasi ya. Kebetulan penumpangnya cuma 22 ya. 22. Kalau nggak ada yang inilah, nggak ada yang aneh-aneh sekarang nih. Sama aja seperti hari biasanya. Nanti saya mau kasih tahu ada apa namanya, ada ini ada info terbaru bagi ya WNI, tapi yang untuk keluar ya, WNI WNA, dan yang permit pun saya ada info ya. Tuh. Oke, nanti kita cerita-cerita ya. Yuk. Oke, balik lagi di channelnya Babasanu ya. Yang masih bertanya dan masih ragu-ragu untuk pulang ya, silahkan ditanya di Instagram saya ya. Nah, di sini ada kabar gembira buat orang tua yang anaknya Malaysia paspor merah tapi di bawah 4 tahun ya. Nah, di sini boleh pulang ke Indonesia tuh ya. Tapi ada persyaratannya juga, ada prosesnya juga. Jadi gini, kalau ibunya IC merah, anaknya udah warga negara Malaysia, terus ibunya mau pulang nih, jadi anaknya yang kecil mau dibawa, itu boleh ya, boleh, tapi ada satu syarat ya. Syaratnya apa? Syaratnya harus ini syaratnya perlu ada keterangan dari kedutaan atau konsulat Indonesia yang ada di Malaysia ya. Seperti apa ininya, apa surat keterangannya? Surat keterangannya seperti ini ya. Nih surat keterangannya seperti ini. Nih, ini dari KJRI Johor Bahru ya. Keterangan tuh, nama, nomor paspor, ya, nama orang tua ya. Tuh kan, ibunya masih apa? Masih warga negara Indonesia ya. Alamat ya. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau anaknya kan udah warga negara Malaysia nih, mau pulang karena masih kecil, ya harus minta surat ini dari KJRI ataupun kedutaan yang ada di Malaysia ya. Kalau surat ini ada, ya udah boleh pulang ke Indonesia gitu. Jadi nggak usah harus ada visa, nggak usah harus ada ini apa namanya, kitas ya, kitas surat izin terbatas ya. Tapi ingat, anaknya umur 4 tahun. Lebih dari 4 tahun nggak bisa. Berarti maknanya kalau lebih dari 4 tahun mungkin harus ini ya,
harus mempunyai visa ada sama kitas lah ya. Soalnya tadi kebetulan ada juga yang pulang ya, anaknya 4 tahun, dia masih ibunya masih warga Indonesia ya, bisa ikut suami. Jadi macam mana nih mau pulang gitu kan, mau pulang gitu kan, kasihan kan kalau anaknya ditinggal, dianya pulang ke Indonesia gitu. Jadi inilah solusinya untuk anak 4 tahun ya, anak di bawah umur 4 tahun boleh ke Indonesia ya. Nah itu solusinya, itu harus ada surat dari KJRI gitu. Nah ini saya pun mau ngasih tahu aja buat yang permit ya, yang permit misalnya yang lari dari majikan nih, saya tanya-tanya juga. Jadi gini, kalau yang permit lari dari majikan gini, ini saya berbicara yang masuk lewat Pasir Gudang ya, sebab yang bisa dibantu yang lewat Pasir Gudang gitu. Jadi misalnya dia lari dari majikan, terus dia mau pembatalan permit gitu ya. Jadi dia cara-caranya gini. Yang pertama, dia kan datang dari Pasir Gudang. Berarti dia harus lapor ke counter tiket ya. Counter tiket nanti minta daftar list passenger, dia masuk tanggal berapa ke Malaysia, diminta itu, nanti minta kopiannya. Nah nanti lapor ke imigrasi yang di Pasir Gudang, minta pengesahannya lah bahwa dia masuk sini ya, ada jobnya. Nanti adalah di imigrasi ngasih jobnya, pengesahannya lah ya, pengesahan yang disebut pengesahan ya. Nanti passenger listnya kan disinkronkan juga ya sama masuknya dia. Jadi udah dapat itu, nanti lapor ke polis. Nah lapor ke polis karena saya lari dari majikan begini. Tapi harus ini ya, harus nggak boleh gimana ya, nggak boleh kesalahan kita gitu, dalam artian kesalahan kita. Jadi kita larinya gara-gara nggak betah ini, itu nggak bisa. Jadi kesalahannya harus dari majikannya sendiri, misalnya kasar, kedua nggak bagus lah ya, nggak bagus, pokoknya diri kita tuh terancam misalnya gitu aja. Nanti ada surat report itu ya. Nah kalau untuk udah selesai surat report itu, nanti dibawa ke ke Setria Tropika ya, ke JIM, Jabatan Imigrasi Malaysia. Nah di situ nanti bawa surat list passenger itu yang udah dapat pengesahan dari imigrasi Pasir Gudang, dan surat report polis ya. Nanti kasih ke situ. Kenapa bilang pembatalan permit ya? Kenapa mau dibatalkan begini? Nah, silahkan Anda kasih tahu kronologinya gimana gitu, bahwa majikan saya misalnya, satu contoh, tidak baik. Satu, saya tidak diperlakukan dengan baik, dalam artian sering dipukul atau sering apa gitu ya. Nah gitu, satu contoh itu aja ya. Kalau untuk mau pembatalan permit, nanti di JIM Johor, Jabatan Imigrasi Malaysia, nanti diproses. Nanti kan ada panggilan juga dari majikannya, nanti pembatalan permit, jadi permitnya dibatalkan gitu ya. Jadi kan rata-rata lari dari majikan, terakhir majikannya lapor, terus di blacklist kan gitu ya. Nah ini saya kasih satu cara ya, biar nggak seperti yang lain misalnya di blacklist karena majikannya lapor. Nah tapi cara ini buat orang yang masuk lewat Pasir Gudang, sebab di Pasir Gudang
nanti dikasih list passengernya masuknya, list passenger masuk ada, nanti ke imigrasi Pasir Gudang dikasih pengesahan, nanti baru report ke polisi, polis ya. Kronologinya jelasin kenapa bisa lari begini-begini, nanti reportnya itu diambil nanti ke Jim Johor Satria Tropika, nanti baru laporan. Nah itu pembatalan permit. Nah nanti itu tidak ada masalah di kemudian hari kalau udah dibatalkan ya. Ingat ini untuk yang masuk Pasir Gudang ya permitnya ya. Ingat, bukan untuk yang di KL. Mungkin untuk di KL pun seperti itu, tapi kan saya nggak tahu minta passenger listnya ya, daftar nama penumpangnya gitu. Saya tahunya yang di sini aja. Mungkin metodenya atau cara-caranya sama juga seperti itu gitu ya. Jadi untuk yang permit lari dari majikan, kalau kesalahan dari majikan itu bisa permitnya dibatalin gitu ya. Oke, gitu aja informasi hari ini. Kalau ada kalau ada yang kurang jelas, kurang apa aja, tanya aja di Instagram saya, DM di Instagram saya ataupun di Facebook pun bisa ya. Jangan lupa follow juga ya. Oke, yuk, salam Bapak Sano.